Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Ibu, tentunya mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester Gasal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu. Pasti ada perubahan nilainya. Semula nilainya yang kurang baik akan menjadi baik, dan sebaliknya yang tadinya baik harus dipertahankan. Oke? Nah, kita bismillah dulu ya untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kali ini kita akan belajar teks eksposisi mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi penting yang harus diketahui khalayak atau masyarakat. Tujuan dari teks eksposisi adalah memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Nah, kemudian bagaimana bisa dikatakan teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga, memuat fakta. Artinya, fakta dapat berisi data berupa angka. Misalnya, tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. Yang terakhir, menggunakan bahasa baku dan lugas. Menggunakan bahasa baku dengan ragam ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan, yang ditulis berdasarkan PUEBI. Nah, kita masuk bagian struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Kita akan bahas satu persatu. Nah, bagian struktur teks eksposisi yang pertama,
yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Pro itu setuju, kalau kontra tidak setuju. Kemudian struktur teks eksposisi yang kedua, argumentasi. Yang kedua, argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis, artinya urut. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagaimana ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Struktur teks eksposisi yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk pada apa yang diangkat pada bagian tesis. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa mencatat di buku catatan, kemudian diupload di PJJ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.